Mengapa anak-anak kita bisa hafal zikir sesudah sholat? Karena terngiang-ngiang terus. Habis sholat dibaca kuat-kuat. Akhirnya dia hafal. Orang yang selalu mendengar kalimat-kalimat tertentu, maka dia akan hafal otomatis. Kalau sering dia dengar lagu, itulah. Makanya kita disuruh berzikir seafdal zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itu begitu. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering-sering kita menyebut itu, nanti secara tidak sadar pun kita refleks. Suatu ketika berjalanlah dua orang sahabat Nabi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan hadis ini dalam Sunan Abi Dawud. Kharaja rajulani fi safar. Berjalanlah dua orang dalam sebuah perjalanan safar, disebutkan dalam hadis ini fahadaratis shalah, sampai akhirnya tibalah waktu salat. Walaysa ma'uhu ma'un, tidak ada air untuk berwudu. Sementara dalam Al-Quran disebutkan illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika engkau tak menemukan air, hendaklah engkau bertayamum. Dan apa yang dilakukan dua sahabat Nabi ini? Fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya. Akhirnya mereka benar-benar bertayamum. Bertayamumlah mereka berdua. Kemudian setelah tayamum mereka pun sholat. Lalu selesai sholat, lanjutkan perjalanan. Nah, ketika melanjutkan perjalanan ini, waktu sholatnya masih ada. Akhirnya ketika mereka menemukan air, terbayang untuk mengulang kembali sholat. Tadi kan tayamum tadi karena tak ada air. Ini waktu sholatnya masih ada, sudah jumpa air, maka apakah sholat lagi, berwudu sholat lagi, atau sudah sah sholat tadi, tak perlu lagi berwudu, lanjutkan aja perjalanan terus. Maka mereka berdua ini berdebat, bahasanya mereka berbeda pendapat. Yang satu mengatakan wudu lagi, sholat lagi sekali lagi. Yang satu mengatakan pula cukup saja dengan tayamum itu. Karena syariatnya kalau tak ada air, tayamum, sholat dah selesai. Fa'ada ahaduhuma as-salah wal wudu wa lam yu'id al-akhar. Akhirnya memang benar-benar terjadi. Yang satu sholat lagi, berwudu sholat. Yang satu lagi tak mengulang sholat, tak berwudu. Sudah mencukupkan dengan tayamum dan sholat sekali saja. Nah, apa yang terjadi? Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang menjumpai Nabi. Fadzakara dzalika. Mereka menyampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah. Faqala lilladzi lam yu'id. Lalu Nabi berkata kepada yang tidak mengulang salat, yang salat cukup sekali dengan tayamum saja, kata Nabi, asabtas sunnah. Asabta, engkau telah berbuat benar. Asaba yusibu. Asabta as-sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnah.
Engkau tak ulang sholat lagi, cukup sholat sekali dengan tayamum tadi, sudah sesuai, sudah tepat, sudah bisa dikatakan tidak salah. Maka yang engkau lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah, kata Nabi. Wa ajza'atka salatuka, dan sholatmu sah. Ajza'a yajzi, benar, sudah sah, tak ada masalahnya. Tapi apakah Nabi menyalahkan sahabatnya yang sholat 2 kali? Ternyata tidak. Nabi mengatakan, wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada, Nabi berkata, mengatakan kepada yang mengulang sholat dengan cara berwudu, maka kata Nabi, lakal ajru marrataini, engkau mendapat 2 pahala. Jadi yang sholat sekali sudah sesuai sunnah, kata Nabi, yang sholat 2 kali engkau dapat 2 pahala. Lalu siapakah di antara 2 sahabat ini yang paling benar? Kedua-duanya benar. Jadi apa yang mau kita ambil dari hadis ini? Bahwa dalam masalah fikih ini ada permasalahan ikhtilaf yang tidak perlu diperdebatkan, sama-sama benarnya. Ada yang memang harus ditentukan, ini tak bisa diterima. Nah, maka disinilah pentingnya membedakan mana yang kopi, mana yang teh. Jadi ada perbedaan kopi sama teh. Apakah perlu kita salahkan kopi? Itu selera dia. Selagi halal dia, jangan disalahkan. Tapi kalau antara teh dengan racun, nah itu baru kita tolak. Disuruh memilih kopi atau teh, kita ambil teh, ya nggak apa-apa. Tapi teh dengan racun, kita tak terima racun. Begitulah memandang ikhtilaf itu seyogianya. Nabi bersikap antara teh dengan kopi. Nabi kedua-duanya membenarkan. Yang minum teh boleh, yang minum kopi boleh. Begitu seharusnya memandang ikhtilaf masalah fikih. Tapi banyak orang yang teh itu pun dianggapnya racun juga. Udah jelas-jelas teh racun nih katanya. Dipaksanya orang harus minum kopi. Padahal itu masih dibenarkan. Sama seperti hadis ini, engkau sudah sesuai dengan sunnah. Engkau mendapat 2 pahala. Nabi tak mengatakan engkau dapat 1 pahala. Nabi katakan sudah sesuai. Memang begitu ketentuannya. Tapi yang ini juga tidak salah. Nah, itu menunjukkan bahwa jangankan di zaman kita hari ini yang sudah banyak permasalahan fikihnya, kan ada masalah kontemporer, masalah-masalah yang sejak dulu memang belum ada persoalannya. Jangankan zaman kita, sedangkan zaman Nabi, ikhtilaf itu di depan Nabi terjadi. Nabi yang menyaksikan langsung dan Nabi yang memberi kesimpulan. Nabi tidak mempersoalkan masalah perbedaan pendapat selagi masih dalam koridor hal-hal yang diperbolehkan. Jadi kita ukur aja kapan dia ikhtilaf itu masih wilayah yang diperbolehkan, kapan dia sudah sampai ke level yang tidak boleh sama sekali. Ya, ada juga ikhtilaf itu di luar ahlu sunnah. Nah, itu kalau kita masuk wilayah akidah, sudah masuk wilayah fikih yang antara teh dengan racun, itu kita tak terima. Jadi selagi dia masih dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kita toleransi. Karena dia sama-sama dibenarkan. Tapi kalau sudah menyeberang dia ke pemikiran Khawarij,
ke Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, itu udah wilayahnya udah menyimpang. Karena dia udah menyentuh sisi-sisi akidah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu poin pertama. Yang kedua, ternyata di masa Nabi itu bukan hanya sahabat, seperti tadi kan sahabat yang berbeda pendapat. Ternyata Nabi pun berbeda pendapat dengan sahabat. Seperti misalnya yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 121. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita menunggu musuh di kota Madinah ini. Mereka sedang menuju ke kota Madinah. Kita tunggu aja di dalam kota Madinah. Tapi ada sahabat muda. Sahabat-sahabat muda ini kan mereka semangatnya kan tak terkendali. Jiwa jihadnya itu tinggi. Akhirnya mereka tak terima dengan keputusan Nabi. Artinya bukan tak terima itu menyalahkan Nabi, tapi semangat yang tinggi bergelora ini disampaikannya di hadapan Nabi. Di antara sahabat muda itu bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, ada namanya juga Naim bin Malik. Ada lagi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah sahabat pertama yang menjadi duta. Utusan pertama Nabi di keluar kota Makkah. Masih berada di Makkah, Nabi belum hijrah lagi. Yang pertama disuruh Nabi untuk memastikan bagaimana Yathrib, Madinah. Itulah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Kata-katanya didengar sehingga orang Madinah itu tertarik. Ketika dibacakan beberapa ayat Al-Quran, lembut hati orang-orang Madinah. Sehingga mereka menunggu-nunggu mana dia utusan Allah itu. Itu sebabnya ketika Nabi sampai di Madinah, mereka sambut dengan sambutan yang luar biasa. Tolaan berdua. Itu karena memang mana dia utusan Allah yang membawa wahyu. Wahyunya dah sampai. Mus'ab bin Umair dah menyampaikan ayat-ayat Allah itu kepada mereka. Ini kan sahabat-sahabat muda yang penuh semangat, berkobar-kobar. Mereka tentu ini kejadiannya setelah di Madinah, karena peperangan pun belum terjadi lagi di Makkah. Sampai di Madinah, perang Badar, perang Uhud, dan ini perang Uhud. Ketika mereka sampai, ketika Nabi mengatakan, kita tetap tunggu di kota Madinah, kata sahabat muda ini, janganlah ya Rasulullah, kami ini semangat kami tinggi untuk berjihad, masa kita nunggu musuh? Kita songsong. Apa bahasa songsong? Kita jemput mereka di lapangan, di medan perang. Kalau kita nunggu, artinya kita tidak punya perjuangan ya Rasulullah. Izinkanlah kami menyongsong mereka. Nah, kira-kira seperti itu bahasanya. Dan ada lagi di antaranya Ibnu Jahsy. Ada juga di antaranya Abu Dujanah, ada lagi Sumairah. Mereka semua berharap pasukan kaum muslimin ini maju keluar kota Madinah, menyambut kehadiran mereka yang akan memerangi kaum muslimin itu. Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka menyampaikan keinginan dan harapan mereka, akhirnya turun ayat untuk membenarkan pendapat sahabat-sahabat muda. Artinya Nabi beda pendapat dengan sahabat, dan Allah membenarkan permohonan sahabat-sahabat Nabi, dan akhirnya memang Nabi akhirnya keluar. Bahkan Nabi yang menempatkan mereka di posisi-posisi itu. Ayatnya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin
mu'minin maq'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari menempatkan orang-orang beriman di beberapa tempat. Akhirnya Nabi yang setelah turun wahyu, Nabi yang menempatkan mereka. Diposisikanlah, karena dulu kan orang-orang Madinah ini dulu yang suku-suku lama Aus, Khazraj itu musuh berbuyutan. Tapi karena ayat Quran disampaikan, Nabi membina mereka, akhirnya bersatu. Nabi tempatkanlah di antaranya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus digabungkan dengan kaum Ansar. Sahabat-sahabat yang dari Madinah digabungkan sebahagian dari suku Aus dan Ansar, lalu dipimpin suku Aus dan Ansar ini oleh Usaid bin Khudair. Kemudian ada lagi di antaranya kaum Muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah, yang umat Islam yang berhijrah, itu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Ada lagi di antaranya suku Khazraj dan kaum Ansar, sebahagian kaum Ansar. Nah, itu bendera perangnya dipegang oleh Al-Habbab bin Munzir. Itu kalau yang megang bendera perang itu namanya panglima perang. Jadi suku Aus dan sebahagian kaum Ansar, siapa yang memimpin kelompok suku Aus dan Ansar ini? Nah, dipegang bendera perangnya oleh Usaid bin Khudair. Nabi yang menempatkan, ini suku Aus bersama Ansar di sebelah kanan, ini yang di sebelah kiri, ini yang memegang panah. Apa maknanya? Pendapat Nabi tadi tak disetujui oleh sahabat, bahkan Allah Ta'ala menyetujui pendapat sahabat-sahabat Nabi. Itu artinya berbeda pendapat itu tidak berarti salah. Sedangkan sahabat aja beda pendapat dengan Nabi, tetapi dengan cara-cara yang baik, dan Nabi pun membenarkan, apalagi sampai turun wahyu untuk membenarkan pendapat sahabat-sahabat muda ini. Ini kenapa ceritanya perang? Karena Palestina sedang diperangi. Jadi ceritanya tentang perang. Yang ketiga, ada pula hadis, dan hadis ini bahagian dari asbabun nuzul dari surah Al-Anfal ayat 67. Ternyata Nabi pernah juga berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang Umar ini biasanya beda pendapat, selalu kritis. Bahasa kritisnya bukan menyalahkan Nabi, tapi dia mempertanyakan. Waktu dia masuk Islam, semangatnya kan juga seperti itu, tinggi semangatnya. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas al-haq, di atas kebenaran? Ya, mengapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Ini kan sebetulnya bukan menyalahkan Nabi, maksudnya dia mempertanyakan, ini kan ajaran yang benar, kenapa tak kita terang-terangan? Kata Nabi, tunggu dulu, ada masanya nanti. Jadi dia selalu gitu. Sama dengan waktu Nabi sholat qasar dalam perjalanan, itu juga dipertanyakan oleh Umar. Ya Rasulullah, kenapa kita qasar sholat? Kita tidak dalam keadaan sulit, kita tidak dalam sedang perang, kita tidak dalam keadaan diusir musuh, kita dalam kondisi normal. Mengapa harus sholatnya 2 rakaat? Mengapa sholat zuhur dibuat 2 rakaat? Biasanya 4. Mengapa diqasar? Nah, waktu itu Nabi menjawab, memang ada perdebatan, ada berbeda pendapat, biasa. Umar selalu begitu. Lalu kata Nabi, innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sesungguhnya mengqasar salat ini, qasar ini adalah sedekah yang Allah anugerahkan kepadamu. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah ini. Nah, ketika Nabi sudah wafat, lalu Umar bin Khattab pun berjalan bersama
tabi'in, bersama orang-orang yang tidak jumpa dengan Nabi dulu, ternyata pertanyaan itu terulang lagi di masa Umar. Hai Amirul Mukminin, mengapa kita sholat kosor sementara kondisi aman, tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan sedang sulit? Mengapa sholatnya 2 rakaat? Kata Umar, engkau bertanya kepadaku yang dulu aku juga pernah bertanya seperti ini kepada Nabi. Nah sekarang aku beritahu jawaban Nabi. Kata Nabi, ketika aku tanyakan pertanyaan ini dulu kepada Nabi, innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Qasar salat itu sedekah yang Allah berikan kepada. Jadi ada dialog-dialog seperti itu antara Nabi dengan Umar. Termasuk ketika terjadi peperangan, saat itu Nabi menghentikan peperangan. Nah, ketika Nabi menghentikan peperangan, kata Umar, kenapa dihentikan peperangan? Apa tidak sebaiknya kita lanjutkan peperangan? Peperangan ini belum usai ya Rasulullah. Nabi mengatakan kita cukupkan, hentikan peperangan. Karena kita sudah memiliki, kata Nabi, sudah memiliki kekuatan. Ini sebahagian dari harta rampasan perang sudah bisa kita kondisikan, termasuk senjata-senjata, anak panah dan lain sebagainya. Tapi kata Umar, kita belum selesai ya Rasul. Karena ada beberapa tawanan itu akan ditebus oleh orang-orang, ditebus. Kata Nabi, ya udah kita tebus. Jangan, kata Umar, nanti kalau mereka ini tokoh-tokoh ditebus, mereka akan memerangi kita lagi. Akhirnya turunlah ayat untuk membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Apa kata Allah? Makana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Nah, oleh karena itu ini menjadi dalil bahwa ada perbedaan di masa Rasulullah, yang bahkan perbedaan itu antar sahabat dengan Nabi. Jangankan antar sahabat dengan sahabat, sedangkan antar sahabat dengan Nabi pun ada perbedaan. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada orang yang mengatakan Islam itu satu, jangan beda-beda, jangan beda-beda pendapat. Nah, oleh karena itu cukup satu versi saja. Nah, berarti dia tidak membaca dalil-dalil ini bahwa perbedaan sejak zaman Nabi itu pun sudah ada, apalagi zaman sekarang. Termasuk hadis populer tentang sholat asar di perkampungan Bani Quraisyah. Itu hadisnya bahkan disebutkan hadis itu dalam Sahih Bukhari. Apa yang terjadi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jadi ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika akan berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah, Nabi mengatakan jangan seorang pun ahadun la yusalliyanna ahadun al-asra. Jangan seorang pun sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Berangkatlah mereka. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Kata sebahagian, ini dah masuk waktu asar, ayo kita sholat. Kata sebahagian lagi, apakah tidak mendengar pesan Nabi? Jangan seorang pun di antara kita yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Iya juga. Terus yang mana ini? Bukankah Nabi juga menyuruh kita kalau masuk waktu sholat, sholat? Akhirnya mereka berdebat, beda pendapat. Ternyata memang praktiknya pun
beda. Sebahagian sholat, sebahagian langsung berangkat. Jadi yang duluan ada, yang sholat dulu juga ada. Ketika disampaikan kepada Nabi apa yang terjadi? Falam yu'annib wahidan minhum, tak seorang pun yang disalahkan Nabi. Tak seorang pun yang disalahkan Nabi. Tetapi Nabi mengatakan, yang aku maksudkan adalah berangkatlah cepat-cepat sehingga nanti sampai di perkampungan Bani Quraisyah, sholat asarnya di sana. Tapi Nabi nggak menyalahkan sholat yang di tengah jalan tadi, juga tidak menyalahkan yang bersegera berangkat, kedua-duanya diberi. Nah dari situ kita nampak, kadang-kadang teks itu kalau dipahami secara teks itu, kita memahaminya, oh ini teksnya begini ya, harus begini. Padahal ada makna di balik teks. Makanya banyak orang keliru itu memahami teks karena terlalu tekstual. Beragama ini membaca teks, baca terjemahan Al-Quran, itu belum tentu itu maksudnya. Banyak orang menyalahkan saudaranya yang berzikir kuat-kuat gara-gara memahami teks ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikirlah engkau dalam hati dengan merasa merendahkan diri kepada Allah, dengan penuh rasa takut, tidak mengeraskan suara. Itu teks. Duna tanpa, jahri jahar. Dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Diambil ayat ini, terjemahannya dipakaikan ke imam yang habis sholat zikir jahar. Itu namanya memahami tekstual. Tak dilihatnya penjelasan ulama tentang ayat itu. Asal ada orang berzikir kuat-kuat langsung dianggapnya melanggar ayat. Mana ayatnya? Ini ayatnya wadunal jahri. Nah, itu namanya tekstual. Maka perlu memahami ayat itu dilihat penjelasan ulama. Padahal Imam Suyuti menjelaskan, justru kata Imam Suyuti, ayat itu tidak berbicara larangan zikir jahar. Memang disuruh kita zikir jahar. Kok bisa? Ayatnya jelas-jelas teksnya berzikirlah tanpa mengeraskan suara. Maka Imam Suyuti menjelaskan ayat ini dulu berlakunya di awal-awal Islam, karena setiap membaca ayat kuat-kuat diejek oleh orang musyrik. Bahkan Nabi membaca Quran dalam sholat malam didengar oleh orang musyrik, fayasubun al-Quran, mereka mencaci maki Al-Quran. Lalu turun ayat wala tajhar bi sholatika, jangan engkau jaharkan sholatmu. Ini jadi ayat itu turun berkaitan dengan apa? Dengan bacaan Nabi yang jahar di awal-awal Islam. Setelah di Madinah, setelah Nabi Isra Mi'raj, justru sholat itu ada yang dijaharkan. Subuh dijaharkan, Isya dijaharkan, Maghrib dijaharkan. Jadi ayat tadi tidak berkaitan dengan zikir jahar sesudah sholat. Begitu juga yang dijelaskan Imam As-Suyuti juga, fama'murun bil jahri li'annahu asyaddu ta'tsiran fi daf'iha. Disuruh kita berzikir jahar supaya berbekas dalam hati dan dia menolak was-was. Mahallul wasawisi wal khawatir. Kita ini tempatnya was-was. Kita ini kadang-kadang di hati kita ada lintasan-lintasan. Supaya lintasan-lintasan yang mengganggu hati kita ini hilang, maka ditolak dia dengan zikir kuat-kuat. Umar bin Khattab pun berzikir kuat-kuat. Ditanya, kenapa zikir kuat-kuat wahai Umar bin Khattab? Untuk menolak syaitan, untuk mengusir syaitan. Yang kedua, kata dia, selain untuk mengusir syaitan, untuk menghilangkan kantuk. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk, zikirlah kuat-kuat. Kalau ngantuk rasanya zikir kuat.
Mengapa kita zikir di sela-sela tarawih itu kuat-kuat? Biar semangat sholat tarawih itu. Kalau zikir bawaannya ngantuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semangat sholat tarawih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Kira-kira begitu. Di antara tujuannya untuk memberi semangat dan dia berbekas. Apa yang selalu kita ucapkan kuat-kuat, dia terulang lagi, terngiang-ngiang. Kalau kita selalu menyanyi, itu nanti terngiang-ngiang lagi. Menyanyi kita agak setengah jam. Nanti walaupun kita tidak sedang khususkan diri kita menyanyi, yang sering kita ucapkan tadi itu dia terulang lagi tanpa sadar. Bagaimana kalau zikir? Zikir. Mengapa anak-anak kita bisa hafal zikir sesudah sholat? Karena terngiang-ngiang terus. Habis sholat dibaca kuat-kuat, akhirnya dia hafal. Orang yang selalu mendengar kalimat-kalimat tertentu, maka dia akan hafal otomatis. Kalau sering dia dengar lagu, itulah. Makanya kita disuruh berzikir seafdal zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itu begitu. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering-sering kita menyebut itu, nanti secara tidak sadar pun kita refleks. Itulah yang diharapkan di akhir hayat kita, yang kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Siapa yang bisa menyebut itu? Yang selalu berzikir la ilaha illallah. Dia refleks. Orang sedang sakit tak sadar, tapi karena sudah terbiasa, ketika diperdengarkan la ilaha illallah, refleks. Nah, itu keajaiban kita selalu berzikir kuat. Tapi kalau zikir pelan-pelan, nggak ada berbekas dalam hati. Maka saya selalu ceritakan itu, kalau menghafal dulu di sekolah, di pondok, itu di tembok-tembok, cari sudut-sudut tuh menghafal. Baca kuat-kuat, supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam, terngiang-ngiang dia. Coba menghafal pelan-pelan, ngantuk bawaan. Jadi dia tak masuk dia menghafal. Begitulah makna daripada zikir jahar itu. Bahkan hadis-hadis tentang itu amat sangat banyak sekali. Paling tidak dengan kita memahami hadis-hadis tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat masa Nabi ini, kita dihadapkan dengan persoalan perlu memahami teks-teks syariat, baik hadis-hadis Nabi maupun ayat-ayat Quran, perlu dilihat konteksnya. Tidak hanya terpaku pada teks, tapi apa maksudnya, kronologisnya seperti apa. Karena banyak orang keliru gara-gara memahami teks.